Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 sistem operasi tentang sinkronisasi proses. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Nah, kita akan membahas tentang latar belakang sinkronisasi, kemudian masalah critical section, sinkronisasi hardware, semapros, sama monitor. Nah, sebelumnya independent proses tidak terpengaruh dan dapat mempengaruhi eksekusi proses lain, di mana sistem operasi mampu membuat banyak proses pada satu saat. Dalam proses-proses bekerja sama dengan sharing data atau pembagian task, kemudian passing informasi, di mana proses ini saling mempengaruhi proses lain dalam menggunakan data atau informasi yang sengaja di-share. Jadi, cooperating proses merupakan sekumpulan proses yang dirancang untuk saling bekerja sama untuk mengerjakan task tertentu. Keuntungan kerjasama antar proses yaitu mendapatkan informasi sharing antara file atau database yang digunakan secara bersama, kemudian computation speed up, jadi prosesnya secara paralel, kemudian modularity, ini contohnya yaitu aplikasi besar kemudian dipartisi dalam banyak proses. Nah, bagaimana koordinasi antara proses yang satu dengan yang lain dengan cara melakukan akses atau update data. Kemudian tujuan dari program atau tes yaitu mengintegrasikan, kemudian konsistensi dan dapat dijamin. Nah, beberapa proses atau thread dapat bekerja sama atau cooperating dan berbagi data. Nah, permasalahannya adalah ketika proses itu melakukan sharing atau akses bersama pada shared data, kemungkinan menghasilkan inkonsistensi data. Nah, di sini peran dari sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data akibat adanya akses data secara konkuren atau bersamaan. Diperlukannya adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Kita akan mencontohkan pada Baden-Bauer producer konsumen. Ini ada contoh produser sama konsumen, dua proses, yaitu produser sama consumer, di mana produser di sini menghasilkan informasi atau memproduksi data dan dimasukkan ke buffer. Kemudian consumer sendiri menggunakan informasi tersebut atau mengkonsumsi atau mengambil data dari buffer. Sharing informasi ini disebut dengan buffer, di mana ini merupakan tempat penyimpanan data. Nah, ini ada dua, unburdened buffer sama burdened buffer, di mana unburdened buffer ini penempatan tidak pada limit praktis dari ukuran buffer. Sedangkan burdened buffer diasumsikan terdapat ukuran buffer yang tetap. Jadi, kapasitas buffer dibatasi. Kemudian ada variabel counter atau pencatatan jumlah data sekarang. Counter nilai awalnya 0. Nah, jika bertambah ketika data diproduksi atau produser, dan jika berkurang jika data dikonsumsi. Implementasi buffer sendiri ini contohnya ketika ada komunikasi antara
proses melalui message, membaca atau menulis buffer. Nah, kemudian programmer secara eksplisit melakukan deklarasi data yang dapat diakses secara bersama. Buffer dengan ukuran N mampu menampung N data. Nah, di sini produser mengisi data buffer dinamakan dengan increment counter atau jumlah data. Kemudian consumer mengambil data buffer dengan decrement counter. Nah, pada saat buffer counter akan share data dengan update oleh dua proses. Tadi producer sama consumer. Di share data ada counter, di mana counter sendiri adalah variabel pencatatan jumlah data sekarang. Kemudian ada buffer, di sini penampung data. Kemudian ada buffer size, di sini adalah jumlah maksimal buffer. Nah, ini contoh proses antara producer sama consumer. Di sini ada producer, while true. Keterangannya, jika yang diproduksi sama dengan batas maksimal, tadi counter sama dengan buffer size, karena buffer size adalah jumlah maksimal buffer, kemudian buffer in sama dengan next product, di mana produksi data dan memasukkan ke buffer. Nah, setelah itu in sama dengan in plus 1% buffer size. Nah, tambahkan counter dengan 1. Jadi, ketika melakukan producer, maka counter akan ditambah dengan 1. Kemudian, di consumer sendiri, awalnya consumer sama dengan 0. Nah, ketika mengkonsumsi data, maka consumer akan mengurangi counter min 1. Akan mencari jika counter sama dengan 5, berapa nilai counter setelah satu kali iterasi secara konkuren atau bersamaan. Nah, ini misalnya counter sama dengan 5, kemudian di proses producer di sini counternya sama dengan counter plus 1. Kemudian consumer counternya akan berubah karena counter dikurangi 1. Jadi berapa nilai akhir dari counter? Ini proses concurrent producer dan consumer. Di sini menggunakan operasi dari high level language, sekumpulan instruksi mesin, increment counter. Masih kita flashback lagi di materi Orcom yang ada load sama add. Di sini load reg 1, kemudian counter, yang artinya memanggil reg 1 sama counter, kemudian melakukan operasi add, menambahkan reg 1 plus 1. Kemudian di store atau disimpan di counter reg 1. Dan di decrement counter atau di proses consumer di sini ada load reg 2 counter tadi, akumulator reg 2 dan counter. Di sini menggunakan si subtract. Masih ingat kan, subtract adalah pengurangan. Jadi reg 1 counter min 1. Kemudian hasilnya disimpan di counter store counter reg 2. Nah, ini ada penjabarannya tergantung dengan schedulernya. Dapat gantian antara producer dengan consumer.
Nah, pada T0 produser load reg 1 dan counter mengambil reg 1 sama dengan 5 tadi. Produser pada T1-nya melakukan add, maka hasilnya reg 1 6, kemudian T2 consumer load lagi dengan reg 2 sama dengan 5, kemudian T3 consumer subtract, di sini pengurangan, jadi 5 kan subtract reg 1,1, jadi mohon maaf itu salah, harusnya reg 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian T4 produser melakukan penyimpanan di counter. Reg 1-nya tadi 6, kemudian T5-nya sama, R2-nya 4. Jadi yang disimpan di counter adalah 4. Concurrent antara consumer dan produser tadi, share data counter dapat berakhir dengan nilai 4 atau 6, hasilnya dapat salah dan tidak konsisten. Di sini adalah problemnya rest condition, di mana jika suatu proses tidak dilakukan sinkronisasi akan terjadi rest condition. Condition sendiri merupakan keadaan di mana lebih dari satu proses mengupdate data secara konkuren dan hasilnya sangat berpengaruh dari urutan proses mendapatkan jatah di CPU atau run. Kemudian hasil yang tidak menentukan dan tidak selalu benar. Seperti yang tadi, untuk mencegah rest condition akan dilakukan sinkronisasi proses dalam mengupdate shared data. Contoh sederhananya di rest condition pada sebuah print spoiler. Nah, ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spoiler direktori yang khusus. Proses yang lain, printer diamond secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak, dan jika ada berkas yang sudah dicetak akan dihilangkan nama berkasnya dari direktori. Bayangkan jika banyak spoiler direktori memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar, diberi nomor 0, 1, 2, 3, dan sebagainya misalnya, masing-masing dapat memuat sebuah nama berkas. Juga bayangkan bahwa ada dua variabel bersamaan, out menunjuk berkas berikutnya untuk dicetak, dan in menunjuk slot kosong di direktori. Nah, dua variabel tersebut dapat menangani sebuah two-word berkas untuk semua proses. Dengan segera, slot 0130 atau dengan kata lain berkas telah selesai dicetak dan slot 456 sedang terisi, atau dengan bahasa lain berisi nama dari berkas yang antri untuk dicetak. Lebih atau kurang secara bersamaan, proses A dan B akan memutuskan untuk antri sebuah berkas yang dicetak. Situasi seperti ini di mana dua atau lebih proses melakukan proses reading atau writing beberapa share data, dan hasilnya bergantung pada ketepatan berjalan atau disebut dengan rest condition.
pada gambar ini adalah gambar race condition di mana dalam Murphy Law kasus tersebut dapat terjadi proses A membaca in dan menyimpan nilai 7 di sebuah variabel lokal yang disebut dengan next free slot. Sebuah clock interrupt terjadi dan CPU memutuskan bahwa proses A berjalan cukup lama sehingga digantikan oleh proses B. Kemudian proses B juga membaca in dan juga mengambil nilai 7 sehingga menyimpan nama berkas di slot nomor 7 dan memperbaharui nilai in menjadi 8. Maka proses tersebut berhenti dan melakukan hal lain. Akhirnya proses A berjalan lagi, dimulai dari tempat di mana proses tersebut berhenti atau mati. Hal ini terlihat dalam next free slot, ditemukan nilai 7 di sana dan menulis nama berkas di slot nomor 7. Kemudian menghapus nama berkas yang baru saja diletakkan oleh proses B. Kemudian proses A menghitung next free slot plus 1 yang nilainya 8 dan memperbarui nilai in menjadi 8. Nah, directory spoiler sekarang secara internal konsisten sehingga printer Diamond tidak akan memberitahu apapun yang terjadi, tetapi proses B tidak akan mengambil output apapun. Nah, situasi seperti ini di mana dua atau lebih proses melakukan proses reading atau writing beberapa share data dan hasilnya bergantung pada ketepatan berjalan. Nah, sinkronisasi mengacu pada salah satu dari, coba dilihat di gambar, dua proses yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Dua proses ini merupakan sinkronisasi data dan sinkronisasi proses. Inti dari permasalahan sinkronisasi ini nantinya akan mengacu pada sebuah gagasan yang mana terdapat banyak proses yang pada titik tertentu akan bertemu, kemudian bergabung dalam rangka untuk mencapai sebuah kesepakatan atau komitmen untuk suatu urutan tindakan tertentu. Jadi, sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren atau bersamaan agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Sinkronisasi ini mengacu pada gagasan yang menjaga beberapa salinan dari dataset yang ada dalam koherensi antara satu sama lainnya. Koordinasi akses ke share data misalnya hanya satu proses yang dapat menggunakan share variable. Contoh operasi terhadap variabel counter harus dijamin dieksekusi dalam satu kesatuan. Contohnya counter sama dengan counter plus 1, kemudian itu untuk produser tadi, kemudian counter sama dengan counter min 1 untuk consumer. Nah, di sinkronisasi merupakan isu penting dalam rancangan atau implementasi sistem operasi seperti service, data, dan multitasking. Sinkronisasi pada sistem operasi akan terjadi ketika adanya akses data yang sama
yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak uh, konsisten. Kemudian agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Lalu adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan menimbulkan nilai terakhirnya nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Critical Session Problem. Di sini sebagai gambaran, sebuah sistem mempunyai n proses yang saling berbagi share data. Nah, beberapa proses memiliki suatu segmen kode di mana jika segmen itu dieksekusi, maka proses-proses itu dapat saling mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain sebagainya. Dan hal ini dapat membawa proses tersebut ke dalam bahaya race condition. Nah, segmen kode yang seperti inilah yang disebut dengan critical session, di mana share data dapat diakses. Contohnya ketika produser atau consumer mengakses variable counter. Di sini ada problem ketika menjamin jika ada satu proses yang sedang eksekusi pada bagian critical session, tidak ada proses lain yang diperbolehkan masuk ke code critical session dari proses tersebut. Nah, ini adalah struktur proses PI atau producer, repeat, kemudian ada entry session, critical session, exit session, kemudian remainder session, sampai until false. Solusi dari critical session problem di sini harus memenuhi 3 syarat berikut menurut Silber Research 2004. Yang pertama ada mutual exclusion. Di sini jika suatu proses sedang menjalankan critical session-nya, maka proses-proses lain tidak dapat menjalankan critical session mereka. Tidak ada dua proses yang berada di critical session pada saat yang bersamaan. Yang kedua, terjadinya kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical session-nya dan ada proses-proses lain yang ingin masuk ke critical session, maka hanya proses-proses yang sedang berada dalam entry session saja yang dapat mengkompetensi untuk mengerjakan critical session. Kemudian yang ketiga, ada batasan waktu tunggu atau bounded waiting. Di sini jika ada proses yang sedang menjalankan critical session, maka proses lain memiliki waktu tunggu yang ada batasnya untuk menjalankan critical session-nya. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses lain tersebut dapat mengakses critical session-nya. Nah, solusi lainnya adalah dengan perangkat lunak, yaitu menggunakan algoritma atau dengan perangkat keras atau hardware. Untuk solusi perangkat lunak dengan menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan. Nah, kemudian yang kedua, solusi perangkat keras tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interrupt atau dengan mengelok suatu variabel tertentu.
Ini ada contoh kasus, ada 2 proses. Ini ada struktur umum dari program chord P1 dan P-G. Di sini ada repeat, entry section, kemudian ada critical section, exit section, remainder section, sama until pause. Di mana pada solusi software sendiri merancang algoritma program untuk solusi critical section. Proses dapat menggunakan common variable untuk menyusun algoritma tersebut. Ini contoh algoritma pertama, share variabelnya di mana ten bertipe integer, kemudian inisialisasi awal ten sama dengan 0, kemudian jika ten min 1 maka P1 dapat masuk ke critical section. Nah, jika ten tidak sama dengan I, maka akan melakukan critical section, kemudian turn sama dengan J, kemudian remainder section. Nah, akan melakukan looping lagi jika belum berhasil. Mutual exclusion terpenuhi, tetapi menentang progress. Ini contoh yang kedua, share variabelnya boolean, void elemen 2. Di sini initially flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false. Flag I sama dengan true, di mana PI siap dimasukkan ke dalam critical section. Proses PI ini sama seperti tadi, dan tetapi bedanya pada tipe datanya. Karena boolean maka menggunakan true sama false, di mana tadi akan terjadi atau akan dimasukkan di critical section jika flag I sama dengan true. Nah, ini masukkan flag I sama dengan true, maka akan melakukan critical section. Kemudian false I sama dengan false. Nah, sehingga mutual exclusion terpenuhi, tetapi progress belum terpenuhi. Ini contoh kombinasi share variabel dari algoritma 1 dan 2. Dan dengan hasil ketiga kebutuhan terpenuhi, solusi masalah critical section pada 2 proses. Nah, sinkronisasi hardware memerlukan dukungan prosesor di mana dalam bentuk instruction set khusus, yaitu test and set, menjamin proses satu kesatuan dengan tes nilai dan ubah nilai tersebut. Nah, di bawah ini adalah analogi dengan code. Nah, untuk pada tes and set sendiri, mutual exclusion dapat diterapkan menggunakan share data di mana variabelnya boolean dengan loop atau menjaga critical section. Nah, ini untuk prosesnya producer, di mana jika tes and set loop maka akan melakukan critical section, kemudian loop. Jika loop sama dengan false maka akan tampil remainder section. Simapur adalah pendekatan yang dikemukakan Diksar, di mana prinsip Simapur adalah dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu.
sembarangan kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhannya, di mana variabel khusus untuk penanda ini disebut dengan simafor. Nah, simafor merupakan alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan basi waiting, di mana simafor S merupakan variabel integer. Nah, simafor hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang tak dapat diinstruksi sampai kode selesai. Operasi dari simafor S adalah wait and signal sebagai berikut. Adanya simafor mempermudah penyelesaian persoalan critical session pada end process. Penyelesaian critical session menggunakan simafor menggunakan variabel umum, yaitu variabel mutek, kemudian initially mutek sama dengan 1, atau dengan lain simafor mutek. Nah, sedangkan struktur program untuk proses PI yaitu wait mutek, kemudian critical session, lalu jika bukan melalui signal mutek reminder session. Di sini implementasi simafor harus dapat menjamin mutual exclusion variabel simafor, yaitu hanya mengizinkan satu proses pada satu saat yang boleh memanipulasi simafor. Implementasi sebuah simafor menggunakan struktur data record. Nah, ini implementasi sebuah simafor yang menggunakan struktur data record. Didefinisikan sebuah simafor dengan type def struct, di mana value bertipe data integer, kemudian struct proses dikali al, lalu type def-nya atau struknya type def struknya bernama simafor. Diasumsikan terdapat dua proses sederhana, yaitu blok menghambat proses yang akan masuk, kemudian wake up atau P memulai eksekusi pada proses P yang di blok. Ini operasi wait and signal dari simafor didefinisikan sebagai berikut, di mana di operasi wait-nya jika S value kurang dari 0, maka add this process to as up, kemudian blok. Lalu untuk sinyalnya, jika S value kurang dari atau sama dengan 0, maka remove a process P from SL, kemudian wake up P. Sini untuk melanjutkan eksekusi proses P yang di blok. Ya, untuk mengimplementasikan permasalahan sinkronisasi dapat menggunakan model yang digunakan untuk permasalahan bounded buffer, kemudian leader writer, dan Dunning philosopher problem. Bounded buffer di sini adalah tempat penampungan data yang ukurannya terbatas, di mana produsen menghasilkan barang dan konsumen yang akan menggunakannya. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, antara lainnya produsen menaruh data pada buffer jika buffer tersebut sudah terpenuhi.
maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengosongkan isi buffer, atau dengan kata lain, konsumen sudah kehabisan barang. Kemudian konsumen mengambil data dari buffer. Jika buffer tersebut kosong, maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. Untuk menyelesaikan permasalahan boarded buffer menggunakan semaphore, menggunakan share data, semaphore full, empty, mutate. Kemudian diinisialisasi untuk variabel di atas, di mana full itu sama dengan 0, empty sama dengan n, dan mutex 1. Nah, ini adalah struktur program untuk produsen. Jika produsen item pada next step kemudian masuk ke proses wait, kalau empty slot terus ada mutex, maka akan ada critical session, kemudian terjadi add next to buffer. Kemudian jika sudah akan masuk ke step signal, dalamnya ada mutex, kemudian signal full item. Jika benar akan berhenti di situ, jika tidak akan mengulangi lagi. Dan itu ada struktur program untuk konsumen seperti tadi. Bedanya jika konsumen dia akan menunggu karena full itemnya sama dengan 0 dan mutexnya sama dengan 1, akan terjadi critical session, kemudian remove next buffer. Kemudian konsumen akan menggunakan barang jika mutex dan empty sort. Jika belum sesuai maka akan diulangi. Nah, di sini kemudian reader and writer problem. Nah, diketahui ada dua macam proses, yaitu pembacaan dan penulisan. Kemudian terdapat dua variasi problem. Yang pertama itu jika seorang reader tidak perlu menunggu reader lainnya selesai membacanya karena ada writer menunggu. Nah, kemudian jika ada penulis yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lainnya yang bekerja. Writer memiliki prioritas yang lebih tinggi, sedangkan yang pertama tadi reader memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. Nah, jika terdapat writer dalam critical session dan terdapat n reader yang menunggu, maka satu reader akan antri di WRT dan n-1 reader akan antri di mutex. Jika reader mengeksekusi sinyal, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menunggu reader atau menunggu satu writer. Nah, seperti itu. Tujuan dari ini adalah data agar tidak korup. Kedua jenis proses berbagi sumber daya penyimpanan yang sama, misalnya basis data. Nah, kondisi ini ketika proses-proses pembaca dapat membaca sumber daya secara simultan, kemudian hanya boleh ada satu penulis pada setiap saat. Kemudian bila ada yang menulis, tidak boleh ada yang membaca. Jadi itu adalah kondisi umumnya. Nah, ini gambaran untuk multi reader atau single writer dapat digunakan di database. Ketika reader sedang membaca, maka writer tidak boleh melakukan
penulisan, dan ini ketika reader di dalam sedang ada penulisan, maka reader tidak bisa menambahkan dan reader tidak bisa. Seperti itu gambarannya. Untuk reader writer problem, di sini share datanya ada semaphore mutex WRT diinisialisasikan mutex sama dengan 1, di mana WRT sama dengan 1, read count-nya sama dengan 0. Untuk struktur proses writer dan reader. Ini jika WRT dalam posisi wait, maka writer sedang melakukan proses. Nah, kemudian di reader proses di sini dalam posisi wait terdapat mutex di mana jika reader sedang melakukan pembacaan, maka bisa ditambahkan lagi atau tidak perlu menunggu reader lainnya. Kemudian jika pada posisi signal di sini reader akan melakukan perform. Kemudian jika read account-nya itu sama dengan 0, maka akan dilakukan pemecahkan di WRT dan mutex. Nah, di ini philosopher problem di sini pada tahun 65, Jigsaw menyelesaikan sebuah masalah sinkronisasi yang beliau namakan dengan ini philosopher problem, di mana dapat diurutkan sebagai berikut. Ada 5 orang filosof duduk mengelilingi sebuah meja bundar dan masing-masing mempunyai piring mie. Nah, mie ini tersebut sangat licin dan membutuhkan 2 garpu atau 2 supit untuk memakannya. Nah, di antara sepiring mie terdapat 1 supit. Nah, di sini maka diumpamakan pada kehidupan para filsuf terdiri dari 2 periode, yaitu untuk makan dan berpikir. Ketika seorang filsuf lapar, dia berusaha untuk mendapatkan garpu kiri dan garpu kanan sekaligus. Jika sukses dalam mengambil 2 garpu atau supit tadi, filsuf akan makan sementara waktu, kemudian meletakkan kedua garpu atau sumpit untuk melanjutkan berpikir. Nah, pertanyaan kuncinya adalah, dapatkah Anda menulis program untuk masing-masing filsuf yang melakukan apa yang harus mereka lakukan dan tidak perlu mengalami kebuntuan. Nah, di sini prosedur take fork-nya menunggu sampai supit-supit yang sesuai didapatkan dan kemudian menggunakannya. Sayangnya dari solusi ini ternyata salah. Seharusnya 5 orang filsuf mengambil garpu kiri secara bersamaan. Tidak akan mungkin mereka mengambil garpu kanan mereka dan akan terjadi deadlock. Nah, kita dapat memodifikasi program sehingga setelah mengambil garpu kiri, program mereka akan memeriksa apakah di sebelah kanan memungkinkan untuk diambil. Jika kanan tidak mungkin diambil, maka filsuf tersebut meletakkan kembali yang di sebelah kirinya, menunggu untuk beberapa waktu, kemudian mengulangi proses yang sama. Nah, usulan tersebut juga salah walaupun dengan alasan berbeda. Dengan sedemikian rupa, maka semua filsuf dapat memulai algoritma secara bersamaan dari kanan dan kiri.
Nah, situasi seperti ini di mana semua program terus berjalan secara tidak terbatas, tetapi tidak ada perubahan atau kemajuan untuk dihasilkan, disebut dengan starvation. Nah, struktur data yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan Simapur, di mana Simapur Copstic dengan jumlah elemen 5, semua inisiasi bernilai 1. Gambarannya tadi, di mana ada diumpamakan data itu adalah mie, kemudian ada sebuah meja bundar, dan N adalah filsuf yang duduk melingkar di meja bundar. Antara dua filsuf terdapat sebuah sumpit. Di depan setiap filsuf terdapat semangkok mie. Nah, itu yang biru-biru itu semangkok mie. Kemudian yang 5 itu adalah diumpamakan filsuf. Dan di sampingnya ada sumpit. Nah, setiap filsuf hanya dapat berada pada salah satu kondisi, yaitu berpikir atau makan atau lapar. Nah, ini untuk syaratnya tadi dengan Simapur Copstic 5, inisialisasi 1, dataset Wall of Rice. Kemudian ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu deadlock, semua filsuf ingin makan dan telah memegang sumpit. Kemudian starvationnya itu ada filsuf yang kelaparan dalam waktu yang lama. Ini untuk struktur program untuk filsuf KI. Meskipun solusi ini menjamin bahwa tidak ada dua filsuf yang makan bersamaan, namun masih mungkin terjadi deadlock, yaitu jika tiap filsuf lapar dan mengambil sumpit kiri, maka semua nilai sumpit adalah 0, dan juga kemudian tiap-tiap filsuf akan mengambil sumpit kanan, maka akan terjadi deadlock juga. Nah, ada beberapa cara untuk menghindarinya. Itu pertama, mengizinkan paling banyak 4 orang filsuf yang duduk bersamaan pada satu meja. Kemudian yang kedua, mengizinkan semua filsuf mengambil sumpit hanya jika kedua sumpit itu ada, dengan catatan bahwa ia harus mengambil pada critical session. Kemudian yang ketiga, menggunakan suatu solusi asimetrik, yaitu filsuf pada nomor ganjil mengambil sumpit kanan dulu baru sumpit kiri, sedangkan filsuf yang duduk di kursi genap mengambil sumpit kanan dulu baru sumpit kiri. Ini jabaran untuk struktur programnya dinding filsuf, di mana untuk solusi tingkat tingginya seperti ini. Ketika operasi weight atau S dan sinyal tersebar pada code program, maka manipulasi langsung struktur data Simapur. Kemudian bagaimana jika terdapat bantuan dari lingkungan programming untuk sinkronisasi. Kemudian pemrogram tingkat tinggi disediakan sintaks khusus untuk menjamin sinkronisasi atau proses thread. Nih, misalnya monitor dan kondisi, kemudian kondisi kritikal region. Monitor ini merupakan solusi sinkronisasi yang dikemukakan oleh Hurst pada tahun 1074, di mana monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu model atau paket khusus, di mana proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapan saja yang diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan
monitor untuk mengakses struktur internal, di mana monitor mensinkronisasi sejumlah proses ketika suatu saat hanya satu yang aktif dalam monitor dan yang lain menunggu. Nah, bagian dari bahasa programnya adalah misal dengan Java, tugas compiler menjamin hal tersebut terjadi dengan menerjemahkan kalau level sinkronisasi yaitu simapper atau instruction set dan lainnya. Dengan cukup statement deklarasi suatu session atau fungsi adalah monitor, maka mengharuskan hanya ada satu proses yang berada dalam monitor atau session tersebut. Ini model untuk struktur programnya monitor, di mana tipe monitor name-nya adalah monitor, kemudian melakukan deklarasi variabel produce entry P1, kemudian dimulai dan akan di end, kemudian lanjut ke produce entry kedua, mulai sampai berakhir dan seterusnya. Nah, proses-proses harus disinkronisasikan di dalam monitor, memenuhi solusi critical session. Kemudian proses dapat menunggu di dalam monitor. Mekanismenya terdapat variabel atau condition di mana proses dapat menguji atau menunggu sebelum mengakses critical session. Nah, seperti ini variabel X, Y, kemudian kondisi. Nah, kondisi di sini adalah memudahkan programmer untuk menulis code pada monitor, misalnya tadi variabel X sama dengan condition, di mana variabel condition hanya dapat dimanipulasi dengan operasi wait dan signal, di mana f.wait jika dipanggil oleh suatu proses, maka proses tersebut akan suspend sampai ada proses lain yang memanggil x.signal. Kemudian x.signal hanya akan menjalankan resume satu proses saja yang sedang menunggu atau suspend. Tidak ada proses lain yang menunggu, maka tidak berdampak apapun. Skema monitor di mana share datanya itu X sama dengan Y, kemudian melakukan entry W, kemudian terjadi operation, lalu diinisiasi code. Dan dari saya, jika ada yang perlu ditanyakan bisa wapri atau lewat forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.